yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Semoga sampai hari ini teman-teman selalu dalam limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menyambung dari Mas Eko tadi dari Makara Art Center, untuk pertemuan pekan ini sebenarnya saya sebenarnya ingin melihat ya beberapa karya dari teman-teman. Kalau nanti ada yang coba mau menampilkannya di sini di forum di Makara Art Center ini, silahkan, karena memang sebenarnya dalam materi workshop ini sudah saya padatkan dalam 4 pertemuan di awal kemarin ya. Artinya dari mulai sejarah dan introduction soal fotografi, lalu kemudian soal teknik dan bedah kamera semua pada pertemuan kedua, kemudian pada pertemuan ketiga itu kita membahas soal caption foto, gitu, fungsi caption foto dalam fotografi. Lalu di pertemuan keempat itu soal essay foto, how to make essay foto atau story foto, itu yang pertemuan keempat. Kemudian pertemuan yang pekan lalu itu kita sudah mencoba interaksi dengan teman-teman mahasiswa, juga ada beberapa karya yang coba ditampilkan. Jika pekan ini teman-teman ada yang ingin coba sharing atau ingin menampilkan beberapa karyanya untuk dibahas bareng-bareng, silahkan. Tapi kalau belum, saya coba akan menambahkan lah sebenarnya, karena sebenarnya materi dasar fotografi itu sudah saya berikan semua di 4 pertemuan awal tadi. Yang ini mungkin semacam tambahan lah, karena saya lebih kepada ingin membahas seluk-beluk tentang foto seremonial ya. Foto seremonial itu mungkin teman-teman itu mungkin tidak asing sebenarnya dengan foto-foto seremonial, karena foto-foto jenis ini sering sekali diambil atau dipotret pada saat acara-acara, bisa acara resmi, bisa acara kenegaraan, bisa acara yang terkait dengan instansi, bisa terkait juga dengan peristiwa keagamaan juga, peristiwa kenegaraan juga. Nah itu semacam itu. Jadi foto-foto yang menggambarkan tentang suasana saat seremoni sebuah peristiwa atau sebuah acara. Jadi sebenarnya saya ingin memaparkan pendek aja di sini, karena ini juga cuma tambahan ya, karena dasar-dasar kemarin teknis dan lain-lain sih sudah, ini semacam intermezzo lah, atau selingan sambil kita menunggu barangkali ada teman-teman yang ingin memaparkan karyanya di sini. Oke. Materi ini saya beri judul foto seremonial, tips dan triknya. Jadi sebenarnya tips dan trik di sini sebenarnya ini saya formulasikan berdasarkan pengalaman saya selama sudah kurang lebih 18 tahun menjadi wartawan foto atau fotografer, terutama di dunia media atau pers, bahwa seremonial itu tidak pernah lepas dari tentang kehidupan kita ya. Artinya dari mulai kita lahir, bahkan sebelum lahir ya, orang tua kita menikah itu ada seremoninya, yaitu pernikahan. Terus kita ada di kandungan 7 bulan itu juga ada seremonial. Kemudian kita lahir, kita sekolah, masuk institusi tertentu, kita wisuda, terus kemudian kita bekerja di sebuah instansi tentang peresmian suatu acara, atau
nanti juga ketemu tentang acara-acara keagamaan. Nah itulah bentuk macam-macam jenis atau bentuk seremonial yang sering kita temui di masyarakat kita gitu kan. Nah berikutnya coba di halaman ketiga bisa ditampilkan Mas Eko. Di halaman ketiga ini coba kita pelan-pelan kita bedah arti dari fotografi seremonial ini. Yang pertama dari segi kebahasaannya, yaitu arti seremonial sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu disebut sebagai seremonial, itu disebut sebagai bersifat upacara atau bersifat seremoni. Seperti yang tadi saya sudah paparkan di sebelumnya, bahwa banyak sekali seremoni-seremoni di dalam kehidupan kemasyarakatan kita gitu ya. Oke, berikutnya. Arti dari foto seremonial itu adalah foto yang di dalamnya menggambarkan sebuah peristiwa atau acara dalam bentuk upacara atau seremoni. Dan pasti teman-teman sudah di kepala teman-teman sudah banyak ya gambaran soal itu. Apa aja sih misalnya yang apa namanya menggambarkan sebuah peristiwa, kan macam-macam lah, dari mulai kalau di dalam misalnya upacara adat pernikahan gitu kan, ada yang seremoni di mana mecah pamor dengan membanting kendi saat saat acara siraman sebelum menikah. Terus kemudian ada lagi istilahnya kayak rangkaian upacara kacar kucur, di mana pihak pengantin memberikan harta atau nafkah pertama dalam rumah tangga, seperti itu tuh macam-macam lah. Atau saat bayi baru lahir atau menginjak tanah, terus ada dibuat acara tertentu. Nah itu juga salah satu seremonial, macam-macam. Atau kalau misalnya dalam instansi pemerintah gitu kan, misalnya, atau di sebuah perusahaan gitu kan, misalnya peresmian sesuatu tempat usaha atau kantor baru atau apa, biasa ditandai juga misalnya dengan acara gunting pita, pemukulan gong, pemencetan bel, macam-macam lah. Atau acara melepas merpati, melepas balon rame-rame, itu macam-macam. Segala bentuk seremonial biasanya itu untuk menggambarkan atau simbolisasi makna tertentu yang ingin disampaikan oleh si pembuat acara terhadap khalayak umum atau masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi foto-foto yang terkait di dalamnya yang menggambarkan macam-macam peristiwa itulah yang disebut foto seremonial gitu ya. Jadi pelan-pelan teman-teman atau adik-adik mahasiswa di sini coba dipahami. Itu pasti sering lah teman-teman temui dimanapun ya, kecuali di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini banyak sekali acara atau momen-momen seremonial yang akhirnya harus dipindahkan di dalam platform yang tadinya offline terus menjadi platform daring. Jadi banyak juga seremonial-seremonial yang berpindah jalur seperti itu ya, karena memang demi keamanan di masa pandemi ini, keamanan bagi semuanya ya, baik dari penyelenggara maupun terhadap undangan. Jadi banyak sekali momen-momen seremonial yang di masa pandemi ini harus di hold atau dipending terlebih dahulu, seperti itu. Next. Berikutnya adalah posisi foto seremonial dalam genre fotografi atau genre fotografi.
foto seremonial ini masuk dalam genre fotografi jurnalistik, yaitu kategori dalam kategori foto jurnalistik ini dia masuk dalam kategori general news, karena di dalamnya pengertian dari general news itu adalah karena di dalamnya dalam foto seremonial itu di dalamnya terekam berbagai macam peristiwa yang sudah terjadwal sebelumnya. Artinya apa? Artinya seorang fotografer yang ingin memotret atau yang akan memotret momen-momen seremonial, dia sudah tahu bahwa peristiwa ini atau acara ini akan terjadi di tanggal sekian, di hari apa, di jam berapa. Nah itu udah terjadwal sebelumnya. Jadi fotografer foto jenis ini adalah masuk dalam kategori dalam foto jurnalistik itu disebut general news. Beda lawannya atau antitesanya dari general news itu adalah kategori spot news, karena spot news itu kalau di dalam fotografi jurnalistik itu adalah foto yang terjadi secara tiba-tiba, artinya tidak terjadwal, seperti misalnya bencana alam, kecelakaan, kematian, segala macam itu tidak ada terjadwal ya. Gunung meletus, banjir, apalagi gitu. Yang tidak terjadwal, kecelakaan pesawat misalnya, itu kan tidak ada. Jadi itu masuk dalam kategori spot news kalau itu. Tapi yang tadi saya bilang yang disebut fotografi seremonial ini dia masuk dalam general news karena dia sudah terjadwal sebelumnya. Misalnya peresmian kantor pusat bank milik pemerintah ini gitu kan, dia akan diadakan di hari Senin tanggal sekian Maret gitu, tahun 2021. Nah itu sudah pasti, tinggal jamnya nanti si fotografer tinggal ketika sudah tahu jamnya dia akan hadir di momen itu atau di acara itu untuk memotret berlangsungnya acara seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai fotografi general news atau fotografi seremonial yang terkait dengan kategori foto jurnalistik di kategori general news seperti itu. Jadi kira-kira teman-teman sudah mulai coba pelan-pelan untuk mencerna apa yang coba saya paparkan di sini. Nanti kita akan bicara juga dengan contoh-contoh yang beberapa contoh yang coba saya bawa di sini yang sesuai dengan materi ini. Next. Atau barangkali sudah ada yang yang sudah mengirimkan, barangkali nanti bisa, misalnya ini bisa Mas Eko dari Makara bisa memberitahu saya kalau ada yang sudah mau mempresentasikan. Nanti coba saya hold, saya pending untuk mendahulukan rekan-rekan yang akan membahas karyanya bersama. Berikut adalah hal-hal yang bisa menunjang kreativitas kita dalam membuat foto seremonial. Nah ini, jadi banyak atau ada beberapa faktor atau beberapa hal yang nantinya bisa menunjang kreativitas kita, lahirnya kreativitas kita dalam membuat foto seremonial. Karena begini, seperti yang beberapa kali saya sampaikan di forum ini, bahwa menjadi seorang fotografer yang baik itu tidak cukup kita hanya dengan menguasai teknik fotografi. Itu tidak cukup. Bahwa kita bisa memotret, iya. Bahwa kita mempunyai kamera atau fasilitas fotografi yang baik, iya. Bahwa kita bisa membuat gambar, iya. Tapi bagaimana kita nantinya menciptakan gambar yang baik, itu juga perlu ada tips dan triknya, atau ada semacam istilahnya inputnya, supaya teman-teman bisa memancing kreativitas teman-teman dalam menghasilkan sebuah karya. Nah, yang pertama itu coba saya breakdown di sini adalah beberapa hal yang bisa menunjang kreativitas kita. Itu yang pertama adalah kita harus memahami dasar-dasar fotografi dengan baik. Nah, itu adalah modal dasar, bahwa memahami
teknik dasar fotografi itu memang mutlak diperlukan ya untuk menjadi seorang fotografer yang baik. Apa aja sih yang apa teknik dasar fotografi itu udah saya paparkan ya di forum ini ya, di pertemuan kedua kalau nggak salah, teknik dasar dan bedah kamera pada waktu itu. Nah itu karena di situ adalah hal istilahnya fondasinya. Memang fondasi secara teknis ya, fondasi secara teknik fotografi itu adalah apa namanya, modal dasarnya memang itu. Nanti karena di situ dalam dasar-dasar fotografi itu nanti kita akan next halaman berikutnya, Mas Eko. Nah nanti di situ teman-teman kayak yang sudah saya sampaikan di sini, nanti dalam untuk memahami dasar dari fotografi itu kita juga akan harus mengenal alat yang kita gunakan sendiri. Jadi bahwa kita memiliki alat itu masing-masing punya karakternya. Makanya saya bilang pada waktu itu, kenalilah alat yang kita pakai. Nah ini makanya saya yang pertama ini, untuk memahami teknik dasar fotografi itu salah satunya ya harus paham anatomi kamera yang kita pakai, yang kita sedang pakai. Baik itu misalnya kita sedang memakai DSLR kamera, atau kita menggunakan kamera pocket, atau kita menggunakan kamera mirrorless, atau kita menggunakan apa namanya, kamera handphone atau kamera ponsel. Itu semua masing-masing punya karakteristik tertentu yang harus kita kenali. Karena apa? Karena itu terkait nantinya pada saat pemotretan. Di sana kan tiap karena berbeda-beda karakter, tentu saja fitur-fitur yang terdapat atau yang mampu diaplikasikan dalam pemotretan itu kan juga terkait dari tombolnya di mana, ininya di mana, apa namanya, perpindahan toolsnya di mana. Nah itu yang pertama memang harus memahami anatomi kamera yang dipakai, karena tiap alat atau jenis kamera, bahkan merek yang sama pun tapi tipenya beda tuh udah beda apa namanya, cara pengoperasiannya. Nah itu pertama kita harus memahami. Misalnya saya hari ini membawa kamera DSLR. Nah ini saya harus ketika saya memotret dengan DSLR, kita harus paham dulu dengan apa namanya, alat atau anatomi atau semua tools yang ada di kamera ini. Tapi misalnya di lain hari saya membawa tidak membawa kamera DSLR, tapi ketika sedang jalan-jalan ada momen-momen menarik, ya tentu kita harus memanfaatkan apa yang kita bawa. Misalnya kita tidak sedang membawa DSLR, ya kita manfaatkan dengan kamera ponsel tentu saja. Nah di situ kan juga masing-masing ponsel pun teman-teman juga mempunyai karakteristik yang berbeda gitu kan, dari mulai pengoperasiannya, pengaturan cahaya, segala macam. Nah itu harus kita pahami terlebih dahulu agar nantinya mampu apa namanya, untuk kita optimalkan seperti itu. Baik, barangkali ada ya dari ini teman-teman sudah hadir Mas Philip nih. Selamat sore Mas Philip. Mas Philip bisa silakan Mas mengaktifkan. Philip, selamat sore. Selamat sore. Oke, Mas Philip bisa. Nah ini kan sudah mengirimkan beberapa karya ya, Mas Philip ya. Iya Mas. Iya, nanti bisa di apa namanya, di share ke Mas Gunawan. Nanti kita ini Mas Gunawan, ini Mas Philip yang sudah mengirimkan karya-karya. Silakan Mas Philip kalau mau apa namanya, apa namanya, mempresentasikan atau coba apa namanya, mencoba memamerkan atau mendiskusikan karyanya, silakan. Atau hadir interaktif langsung atau Ini via Google Meeting nih. oh via Google Meet. Silakan Mas Philip. Oke, baik Mas. Terima kasih sudah. Silakan Mas. Ada yang mau disampaikan? Jadi sebenarnya ini foto-foto ini saya jepret istilahnya dengan ponsel. Ini enggak dengan kamera DSLR. Dan saya sebenarnya kurang paham juga tentang fotografi, kurang pakar lah gitu. Tapi masih belajar dan emang suka fotografi, pengen lanjut ke yang lebih advance gitu ya Mas. Itu. Sorry, bisa diulang Mas Philip?
Sorry, bisa diulang? Mungkin barusan saya kurang jelas suaranya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya saya bukan fotografer, tapi masih baru mau mulai untuk belajar tentang fotografi. Mas Philip dari kampus UI, dari fakultas apa, Mas? Ekonomi bisnis, Mas. Oh, FEB ya. Angkatan Iya. 2020. Benar. Ya. Oke, lanjut. Silakan, Mas. Jadi di sini foto-foto yang ada di sini itu semua dijepret dengan kamera ponsel Oke. dan semua dengan mode otomatis. Oke. Karena saya juga kurang pakar dalam pengoperasian seperti yang sudah dijelaskan Mas Gunawan di minggu lalu, seperti Ya. ketika exposure, aperture yang seperti itu masih kurang paham. Jadi saya masih pakai mode otomatis. Itu dia, Mas. Oke. Sudah, Mas Philip? Iya, Mas. Oke, coba di Mas Eko, saya minta di presenting dari pertama gambarnya yang tadi dikirimkan Mas Philip. Ini, oke, dengan ini. Oke. Ini beberapa karya dari Mas Philip nih. Oke, 4 ya. Oh, Banyak Mas, banyak. Oh, banyak. Sebentar, ya sebelumnya. Gini deh, Mas Philip, saya ada berapa foto, Mas Eko kira-kira? Ada 10, 20? Coba di slideshow-kan ke kita semua biar kita bisa lihat. Nggak apa-apa, kita lihat dulu, mengalir aja dulu, baru nanti kita pelan-pelan coba masing-masing membahas kalau ada yang menarik dari yang ditampilkan oleh Mas Philip. Oke, siap. Kita lihat slideshow-nya dulu. Oke. Laba-laba. Ini sepertinya Mas Philip paling senang dengan fotografi lanskap ya. Betul, Mas Philip? Lanskap fotografi, nature fotografi itu sepertinya passionnya dari Mas Philip ini ada di sini nih. Kalau saya lihat dari pilihan-pilihan gambarnya kan fotografi lanskap ya kan, terkait dengan ini. Artinya lebih kepada travel. Kalau di dalam ini bisa dalam perkembangan selanjutnya lagi terkait juga dengan travel fotografi sepertinya nih. Ya kan. Ya, ini kan kebaca tuh dari foto-fotonya tuh. Nah, oke, lagi next. Oke, ini di mana nih? Sorry. Oke, kita bahas ya. Aku udah lihat nih beberapa fotonya Mas Philip. Satu, aku mencoba melihat dari sudut pandangnya Mas Philip ya. Satu, pertama tadi aku mencoba menebak bahwa Mas Philip mempunyai interesting kepada nature fotografi dan traveling fotografi, karena dari pilihan-pilihan fotonya, gambar-gambar yang tadi ditampilkan itu sangat dekat sekali dengan foto-foto gaya-gaya tersebut. Nah, dalam fotografi lanskap atau nature gitu kan, kita bisa melihat sisi menarik dari apa? Dari bentang alam seperti yang tadi Mas Philip tampilkan. Terus kemudian dari satu bentang alamnya yang diambil dari overview gitu kan. Terus kemudian ambil detailnya seperti tadi yang buah kelapa tadi, coba mengambil detail dari kelapa. Terus kemudian dia lihat ada point of interest ketika dia lewat ke satu wilayah tertentu, lihat ada daun satu yang gugur gitu kan. Coba tadi Mas Eko, ada satu daun yang gugur di jembatan kalau nggak salah ya. Itu dia bisa melihat satu point of interest yang menurut dirinya itu baik. Oke, itu foto-foto yang
memang dalam fotografi itu bebas kita berekspresi untuk menampilkan atau mengangkat sisi menarik dari sebuah point of interest gitu ya. Kita bisa baik ada unsur daun yang jatuh atau ada hewan yang bertengger seperti tadi misalnya laba-laba yang sedang bergelantungan atau membuat sarang di wilayah tertentu gitu kan. Saya ingin sedikit menambahkan ya, dari beberapa foto yang ditampilkan Mas Philip di sini, kalau aku boleh ngasih masukan bahwa foto-foto lanskap Mas Philip di sini terkesan hadir dengan sepi. Artinya apa? Dengan sepi itu, bahwa sepi itu nggak ada yang salah, bahwa dalam sebuah karya ekspresi dalam fotografi tidak ada yang salah, hanya tinggal masalah selera. Nah, kalau ini saya tinggal saya ingin memberi masukan aja bahwa apakah Mas Philip akan nantinya menggunakan masukan dari saya, silakan, enggak ya tidak apa-apa, tapi masukan dari saya, foto-foto Mas Philip ini kebanyakan cenderung sepi. Sepi itu artinya bahwa bentang alam yang ditampilkan Mas Philip, dia hadir lonely, sendiri gitu loh. Artinya dia tampil sendiri, tampil dingin gitu kan. Kalau saya boleh memang ada pilihan-pilihan frame yang sepi seperti itu. Coba Mas Eko, coba ditampilkan tadi, coba di slideshow lagi. Nah ini sepi, ya kan? Next lagi. Ini sepi lagi. Ini foto produk atau food fotografi, oke lah. Ini kan memang ingin menampilkan itu, ini nggak apa-apa. Ini juga sepi, ya kan? Nah ini kalau ini terkait sama satwa, nggak apa-apa. Oke, next. Nah ini juga sepi lagi kan? Kenapa saya bilang sepi? Ini walaupun dia ada point of interest, tapi ini masih oke yang tadi perahu tadi, artinya masih ada sisi kehidupan, bahwa di sana masih ada terekam manusia di sana. Oke, ini sepi tapi dia ada subjek pembanding di sini masih oke. Ini juga sepi, kan cenderung tadi saya bilang pilihannya banyak yang sepi. Nah, sepi, ini sepi lagi. Kenapa saya bilang sepi? Ini lagi. Oke, stop di sini. Jadi yang maksud saya sepi di sini adalah pilihan Mas Philip untuk memotret sepi seperti ini, silahkan, nggak apa-apa. Kita memang harus punya pilihan-pilihan foto yang sepi gini. Tapi kalau ingin saya kasih masukan, coba deh, boleh motret itu, tapi coba dimasukkan ada beberapa frame yang menghadirkan unsur manusia atau unsur kehidupan, tanda petik ya. Unsur kehidupan itu bisa manusia, bisa hewan yang ketika melintas di sana. Misalnya, next lagi, ke slideshow lagi tadi Mas Eko. Nah ini, salah satunya ini, camping di Bukit Holbung, Sumatera Utara ya. Nah, ini mungkin salah satu dari sekian fotonya Mas Philip yang dihadirkan yang tidak sepi itu ini. Artinya apa? Coba bisa diperbesar Mas Eko, bisa diperbesar. Di atas tuh ada loop yang tanda positif. Nah, coba digeser, coba di close ke orang yang tadi sedang melintas. Nah, di situ. Ini coba Mas Philip coba dirasain. Ini saya yakin Mas Philip juga mungkin punya foto yang sepi, artinya cuma foto bentang alam aja. Tapi dengan hadirnya dua sosok ini, dua manusia ini dalam sebuah frame ini, jadi kita punya semacam kehidupan atau semacam sesuatu yang hidup dalam sebuah foto. Walaupun sama ya, namanya foto kan adalah rekaman still image ya, artis rekaman gambar yang membekukan sebuah peristiwa. Artinya hidup di sini adalah menghadirkan unsur manusia di sini. Nah, kita jadi punya selain kita menampilkan, jadi dengan foto ini saya kenapa memilih foto ini untuk dibahas, karena di sini selain Mas Philip berhasil menampilkan foto atau lanskap atau bentang alam yang menarik atau yang cukup indah gitu kan, selain kita bisa menghadirkan bentang alam yang baik, kita juga bisa menghadirkan
adanya unsur kehidupan di sana, artinya ada unsur manusia di situ. Nah, itu membuat foto lebih hidup. Saya tidak bilang bahwa foto yang sepi itu salah, tidak. Saya juga sering memotret yang sepi, tapi saya juga selain foto yang sepi, saya juga punya stok yang ada unsur hidupnya di situ. Bisa manusiakah yang lewat, atau hewankah, bisa kuda, bisa apa gitu, atau ada kerbau yang sedang diangon di sana misalnya, atau kita apalah sesuatu yang bisa kita letakkan di sana untuk menghidupi dalam tanda petik ya, atau membuat hidup sebuah membuat gambar lebih hidup dalam dengan menghadirkan subjek-subjek seperti manusia dan hewan di situ. Satu itu efek dari hadirnya manusia itu membuat membuat gambar lebih hidup atau lebih ramai. Satu itu fungsinya manfaatnya. Kedua adalah kita bisa tahu, dari situ kita bisa tahu dengan adanya manusia hadir di sana atau nanti hewan misalnya di sana, dengan adanya subjek kehidupan di situ yang dimasukkan di unsur lanskap tersebut, kita juga bisa tahu itu manusia di sini. Coba lihat deh orang yang sedang melintas di situ, kita jadi bisa tahu manusia itu bisa menjadi pembanding di dalam lanskap itu. Pembanding apa? Pembanding kita jadi bisa tahu seluas apakah daerah tersebut. Kita akan nggak tahu sentimeternya atau meterannya secara pasti, kita nggak tahu karena secara visual kita cuma bisa tahu seberapa luas daerah tersebut. Karena apa? Di situ ada pembandingnya. Oh, manusia aja segitu ya. Kira-kira manusia yang melintas di sana kira-kira tingginya ya antara 160 atau 170. Kita bisa menduga-duga seperti itu. Artinya kita punya estimasi di sana. Oh, kalau manusia aja segitu berarti luasnya segini ya. Jadi kita bisa tahu, punya gambaran, punya tahu skala sebenarnya lanskap yang sedang yang sudah kita foto itu. Jadi kita bisa tahu, oh segitu ya. Jadi kita bisa tahu ada gambaran gitu. Di sini jadi kita punya tambahan referensi dalam melihat sebuah karya foto seperti itu. Nah, bisa nanti Mas Philip minta ke Mas Eko dari Makara Art Center PowerPoint saya yang soal membahas di kategorisasi fotografi, nanti boleh diambil untuk dipelajari. Di situ nanti ada soal saya bahas beberapa tentang fotografi landscape di sana, bagaimana saya mengkomposisikan sebuah gambar, subjek foto dalam sebuah bingkai foto. Nah, tadi makanya saya bilang yang cukup menarik dari gambarnya Mas Philip tadi adalah yang ada unsur manusianya tadi di sana. Terus kemudian saya juga tertarik dengan tadi daun yang jatuh atau di ini jembatan. Coba tadi hadirkan lagi Mas Eko. Nah, ini cukup menarik karena membuat point of interest dari daun ini. Ya namanya fotografi itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena dia mewakili dari 1000 kata, bahwa foto itu juga jauh lebih panjang dari 1000 kata. Dia bisa tafsirannya masing-masing tergantung dari dari si penikmat dari fotografi itu gitu. Ini menarik, meletakkan point of interest tepat di tengah atau dalam kalau saya yang kemarin dalam bahasa komposisi kemarin dia ada di centering gitu kan. Itu bisa menarik. Atau kalau saya akan memotret pilihan, mungkin Mas Philip punya pilihan gambar dari ini, saya akan coba mengkomposisikan si daun ini dengan menggunakan rule of third ya, dengan menempatkan si daun ini pada sepertiga area bawah di frame ini gitu kan. Jadi alirannya yang di atas itu aliran sungainya, kita bisa masih melihat lagi seberapa jauh tuh aliran sungai nanti di sana. Kita bisa lihat bahwa kita bisa menduga-duga atau berimajinasi bahwa ini adalah nanti si daun ini nantinya bisa jadi dia akan tertiup angin dan jatuh di aliran itu dan terbawa arus misalnya seperti itu. Ini macam-macam penafsirannya. Jadi dalam fotografi itu gambar itu bisa
bisa menyajikan berbagai persepsi tergantung dari orangnya yang penikmat foto itu tersebut yang akan berimajinasi sendiri seperti itu. Artinya akan menafsirkannya sendiri-sendiri. Coba lihat foto lainnya. Bagaimana Mas Philip? Ada tanggapan dari masukan dari saya? Oh iya Mas, jadi nambah ilmu baru ya Mas, tentang harus menambah seperti manusia atau unsur-unsur kehidupan lain. Tapi Mas, saya ingin bertanya sedikit ini, bagaimana jika ketika kita ingin memfoto sebuah benda alam atau objek itu dan ada manusianya, itu sebenarnya boleh nggak untuk difoto Mas? Atau kita harus memiliki izin dari orang tersebut untuk difoto atau boleh nggak memfoto sembarangan? Oke. Saya paham ya. Artinya terkait dengan model rilis ya, artinya model rilis itu kalau dalam lomba foto itu dikenal nanti ketika foto itu terpublish apakah itu menyalahi aturan atau tidak atau nantinya takutnya akan menimbulkan tuntutan di belakang hari terhadap pemuatan karya tersebut. Mungkin begitu ya pertanyaannya, kira-kira seperti itu ya Mas Philip ya? Iya. Ya, oke, saya jawab ya. Begini. Kalau misalnya foto tersebut, foto yang orang yang terpotret itu, misalnya dia terpotret dan itu terpublikasikan nantinya untuk kepentingan editorial, misalnya untuk pemberitaan, misalnya untuk media koran atau media berita online atau untuk majalah, selagi itu untuk kepentingan berita dan juga dipotretnya itu di area publik, misalnya kayak tadi di gunung, di lembah, di sawah, di sungai, di perkotaan, itu kan terpotret di area-area publik. Kita tidak menerobos ke wilayah-wilayah privat tertentu gitu ya. Itu masih bisa dan itu selagi untuk kepentingan editorial. Tapi beda cerita ketika orang tersebut terpotret gitu kan, terpotret dan wajahnya jelas sekali terlihat identitas dia terlihat gitu kan, misalnya wajahnya jelas segala macam. Beda cerita kalau misalnya foto jenis itu jika dia terpublikasi untuk kepentingan komersil, misalnya untuk kepentingan iklan atau untuk kepentingan company profile seperti itu yang terkait dengan komersialitas gitu, atau untuk lomba foto dia diikut sertakan dalam lomba foto dan menang gitu misalnya. Nah itu kalau untuk kepentingan seperti itu, atau pembuatan kalender misalnya, kalender kan juga terkait juga dengan instansi tersebut, sebuah instansi untuk yang akan menerbitkan itu. Nah untuk kepentingan komersial tersebut itu mutlak sebaiknya kita meminta izin atau izin pemuatan ya, atau izin penerbitan foto tersebut, karena itu menyangkut nantinya karena kan kita menerima royalti atau menerima keuntungan dari subjek foto tersebut gitu kan, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan iklan segala itu kan kita menerima keuntungan. Nah ketika dia terpotret di sana ya kita otomatis sebaiknya kita harus tahu dia ini orangnya siapa dan kita meminta izin untuk wajahnya tampil misalnya untuk iklan seperti itu. Tapi kalau sebatas untuk pemberitaan atau kebutuhan editorial, terpotret dan terpasang di, misalnya Mas Philip bekerja sebagai fotografer di media, di koran misalnya, itu terpampang di koran ya dia tidak bisa menuntut apa-apa ke kita, wong itu kejadiannya atau terpotretnya itu di ruang publik. Jadi mau dia nuntut kayak gimana nggak bisa, wong itu jelas kita tidak menyeting subjek itu ada di sana, tidak meminta dia ada di sana, wong itu jelas ada di sana bahwa itu peristiwanya peristiwa nyata atau peristiwa bukan peristiwa settingan gitu kan. Itu adalah benar-benar fakta atau real di situ. Nah, untuk kepentingan berita tidak masalah. Tapi tadi kalau terkaitnya untuk digunakannya untuk kepentingan komersil itu akan jadi masalah. Makanya dalam sebuah lomba foto misalnya panitia lomba pasti declare bahwa ketika
sebuah karya foto itu diikut sertakan dalam sebuah lomba, misalnya itu terkait ada wajah orang, wajah tertentu dari seseorang yang terpotret dalam foto yang akan diikut sertakan dalam lomba, dia ingin si fotografer menyertakan model rilis, apalagi ketika karya tersebut sudah terpilih atau menang dan terpilih oleh dewan juri sebagai salah satu juara. Itu mutlak si fotografer harus menyertakan model rilis, karena itu adalah semacam disclaimer bahwa jikalau instansi ini menggunakan foto yang juara tadi untuk kepentingan misalnya untuk kalender atau company profile, itu sudah tidak ada tuntutan di belakang hari, karena beda peruntukannya. Kalau misalnya untuk sekedar untuk kebutuhan publikasi di media itu tidak masalah seperti itu. Kira-kira bisa ditangkap nggak Mas Philip? Jadi kalau motret sekarang motret aja dulu. Nah, perkara nanti nantinya misalnya ya dalam perkembangan waktu kedepannya nanti kita nggak tahu karir orang akan kemana. Misalnya nanti di kemudian hari Mas Philip selesai dari FEB UI gitu kan, sudah jadi sarjana, tiba-tiba mungkin berkarir di media ya seperti itu, atau menjadi fotografer yang profesional gitu kan barangkali. Motret berkarya aja, tapi nanti gimana ketika karya kita akan diperuntukannya untuk apa, itu nanti akan kita yang nanti dengan bijak menggunakannya seperti itu. Kalau berkarya aja dulu, jangan takut sekarang, pokoknya hajar dulu gitu kan. Nah baru nanti kalau kita untuk peruntukannya baru kita harus hati-hati dalam menampilkan karya kita seperti itu, karena memang di media pun memang begini ya, di media pun walau event itu untuk keperluan editorial juga banyak tuntutan-tuntutan yang terjadi di lapangan. Misalnya pernah ada satu cerita, saya udah pernah cerita di sini belum ya di forum ini. Jadi pernah ada cerita itu headline media besar nasional lah pada waktu itu yang jam pulang kerja pada waktu itu masih ada 3-in-1 gitu kan, 3-in-1, kemacetan terjadi di Jalan Sudirman dan di Jalan Sudirman gitu kan. Si fotografer media tersebut memotret kemacetan itu dari Jembatan Semanggi gitu kan. Headline media tersebut akhirnya gambarnya kendaraan yang macet berjejer panjang gitu kan. Nah, besoknya ada seorang bapak-bapak yang menuntut media tersebut, marah-marah gitu kan. Kok media ini menampilkan di halaman satunya gambar saya nggak terima nih, gambar saya terpotret di sana. Lah media tersebut kan ngomong, loh ini kan Bapak terpotret di mana? Di jalanan. Iya, saya di jalanan, terus dia terpotret. Yang jadi masalah adalah si bapak ini diomelin oleh istrinya di rumah, karena apa? Terpotret di sampingnya ada perempuan yang bukan istrinya gitu kan, jadi masalah sama istrinya. Karena dia habis diomelin istrinya, dia gantian marah ke media itu, tapi dia tidak bisa nuntut apa-apa, wong itu di area publik gitu kan. Ya salah sendiri, ngajak perempuan yang bukan istrinya gitu kan, jadi masalah, walaupun mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi kan jadi pertanyaan gitu kan sama istrinya di rumah seperti itu. Nah, dia mau nuntut si media itu nggak bisa dong, orang di ruang publik kami juga menampilkan apa adanya gitu kan, nggak mengada-ada seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bisa terima Mas Philip, tambahan dari saya. Terima kasih Mas. Barangkali ada yang mau di sharing lagi dalam di sini. Kalau yang soal food fotografi itu artinya gini, Mas Philip memotret yang tadi, yang menu-menu tadi juga terkait dengan traveling kan, berarti kan dia dalam satu rangkaian dalam traveling itu kan, Iya, Mas. ketika pergi kemana gitu kan. Nah itu memang jadi gini, Mas Philip, kalau sedikit saya mau tambahin ya, karena Mas Philip mungkin interestnya di dunia traveling gitu kan. Sedikit masukan dari saya,
bahwa ketika kita akan melakukan perjalanan atau melakukan traveling atau meliput sebuah traveling kemana gitu kan, ke tujuan mana gitu kan, saran saya pertama kita harus kenali dulu daerah tujuan kita. Jadi dengan kita mengenali daerah tujuan kita, jadi hadirnya kita di tempat tersebut, kita bisa memotret dengan lebih efektif. Dengan efektif artinya apa? Kita sebisa mungkin, saran saya adalah kita lakukanlah riset dahulu. Riset yang nggak perlu riset masuk laboratorium atau apa, nggak. Maksudnya riset bukan seperti itu. Jadi kita bisa coba dulu kenali di daerah tersebut ada karakteristik apa yang menarik, apa secara lanskap, secara alam. Kita bisa tahu apa yang menarik dari tempat tersebut gitu kan, secara alam. Terus kemudian kita bisa lihat karakter secara kultur masyarakat di sana seperti apa. Apakah ada suku-suku adat yang masih khas tinggal di sana, atau misalnya ada upacara-upacara adat yang masih eksis di sana. Itu kita bisa kenali karena ketika kita masuk ke wilayah tersebut kita udah punya tuh, kita bisa memetakan apa yang akan kita tuju, kita bisa membuat list gitu kan, ini dulu. Nah itu menarik. Terus ada selain itu kita bisa tahu juga kuliner menarik yang ada di kota atau di desa tersebut gitu kan. Kita bisa memotret tadi sudah ya, secara masyarakat adat yang ada di sana. Kita bisa membuat potret-potret menarik dari masyarakat adat di sana. Atau misalnya ini daerah perkotaan, kita bisa tahu lanskap bisa landmark kota mana yang menarik gitu kan, yang akan kita highlight nanti dalam pemotretan. Kemudian kita juga bisa mengetahui misalnya ya karakter dari masyarakat urban tersebut gitu kan. Misal fasilitas umumnya, taman kota, transportasi yang menarik, itu macam-macam. Jadi dengan kita melakukan riset kecil-kecilan sebelum keberangkatan itu, kita nanti hadirnya kita di tempat tersebut itu akan lebih efektif. Percaya deh omongan saya, karena itu yang saya lakukan ketika ingin memotret sesuatu atau meliput sesuatu di satu daerah gitu kan. Bahkan saya suka mencari dulu komunitas wisata yang eksis di daerah tersebut. Jadi saya suka koresponden dulu, misalnya ketemu dengan komunitas wisata di sana. Saya juga chatting dulu gitu kan di sana dengan orang tersebut gitu kan, korespondensi apa nih yang menarik. Oh ternyata malah banyak yang ketika kita sampai di sana, kelebihannya dari kita melakukan riset di awal, kelebihannya di sana ketika kita sudah berinteraksi sama masyarakat adat, kita justru malah banyak dibantu sama mereka. Banyak dibantu artinya apa? Kita ditunjukkan kemudahan, kita diberikan kemudahan-kemudahan karena mereka welcome dengan kedatangan kita, bahwa kita akan meliput sesuatu atau mengeksplor daerah tertentu atau keunikan wilayahnya mereka. Dalam hal ini sisi baiknya ya, kita ingin angkat segala macam, mereka welcome dan malah ingin terlibat untuk membantu kita. Itu seperti itu. Itu keuntungan yang saya bilang kemarin, bahwa memotret itu tidak hanya sekedar memotret itu tidak hanya sekedar memencet shutter kamera terhadap point of interest atau subjek foto yang kita bidik, tidak hanya sekedar itu. Tapi disitulah fungsinya bahwa kita melakukan pendekatan personal, itu di situ. Kita punya nantinya ketika kita riset dan kenal seseorang dan malah mereka ingin membantu, ingin terlibat, artinya apa Mas yang bisa kita bantu nih ketika nanti Mas sampai di sini, malah banyak ditunjukin, dan dari situ kerja kita satu lebih mudah, lebih efektif, ya kan, lebih cepat gitu kan. Artinya kita tadinya estimasi kita akan menghabiskan waktu 7 hari, bisa 5 hari, bahkan kurang dari itu kita bisa selesai. Dan keuntungan dari itu apa? Kita punya jaringan. Nah kebiasaan saya sebagai wartawan foto itu tidak pernah, misalnya saya liputan ketemu narasumber, ketemu ini, terus selesai sampai di situ saja, tidak. Saya biasanya berlanjut menjadi pertemanan atau jadi sahabat. Jadi ketika saya pergi ke daerah tertentu, itu sama aja kayak semacam kita membangun jaringan. Di situ kita
terbentuk satu komunitas tertentu yang semacam simbiosis mutualisme. Saya perlu mereka, mereka pun perlu saya gitu. Ketika disitulah adanya interaksi saling membantu gitu kan. Saya mengangkat keunikan daerahnya mereka dalam bentuk liputan foto, dan mereka membantu saya dalam mempermudah liputan tersebut. Itulah yang saya bilang, makanya kalau senang di dalam fotografi wisata atau di travel fotografi, coba deh apa yang saya lakukan itu. Saya udah sering kok kemana-mana di daerah terpencil, bahkan di pelosok-pelosok Indonesia pun saya banyak menemukan dalam tanda petik ya keajaiban itu. Artinya liputan-liputan yang tadinya nggak mungkin gitu kan, misalnya kira-kira 7 hari nih atau 8 hari baru kelar, bisa 3 hari kelar kok. Sisanya kita kan bisa istilahnya cari yang lain gitu kan, cari yang lain tuh misalnya udah dapat ini semua nih cepet nih, kita bisa mengeksplor wilayah mana yang lebih luas, jadi kita punya nilai tambah seperti itu. Juga yang tadi saya bilang, kita punya jaringan-jaringan orang-orang yang bisa membantu kita dalam mewujudkan dalam membuat liputan atau memotret traveling seperti itu. Gitu kira-kira Mas Philip. Ada yang mau tambahin? Iya Mas, karena memang biasanya sih kalau mau memotret itu rencana nggak ada persiapan, pas lihat ini kayaknya sih surprise gitu ya. Betul, itu memang sifat spontanitas itu biasanya yang memang sering kejadian dalam tanda petik fotografer kita ya, fotografer Indonesia gitu kan. Ketika masuk wilayah tertentu, tak ketemu keindahan itu, wow, langsung gitu kan, langsung kalau bahasa ininya mudah terpesona gitu. Iya, bahwa memang saya juga seperti itu, tapi dari situ kita bisa mikir, dengan kita melihat bentang alam yang indah itu, kadang orang udah keburu nafsu aja kan, wah motret motret yang harusnya kita tidak perlu motret ratusan frame gitu kan, tapi kita eksekusi saking nafsunya lihat itu. Tapi kalau orang sudah terbiasa masuk ke satu wilayah, kita bisa memotret dengan efektif. Artinya ya kalau bisa motret cuma 10 atau 20 frame, ngapain motret sampai 200 frame gitu kan. Satu, berat-beratin memori, ngabis-ngabisin memori. Kedua, beban-bebanin ketika nanti kita menyimpan di hard disk seperti itu kan beban juga buat kita gitu kan. Mau ngapusin satu-satu males juga gitu kan, milihin kalau nggak dihapus menu-menuin memori gitu kan. Nah itu dilema seperti itu. Makanya ketika kita bisa tadi saya bilang, dengan kita riset di awal ya, dengan riset di awal kita bisa melakukan pemotretan dengan sangat efektif. Percaya nggak, saya tuh kalau motret gitu kan, saya tuh memang bawa memory card banyak gitu kan, misalnya bisa 32 kali 2 gitu, bisa 64 giga gitu kan, bawa ini yang di card ya 64 giga gitu. Tapi faktanya di lapangan paling yang kepake itu sudah sama video ya, misalnya suka bikin video-video pendek gitu kan, paling cuma sekitar 8 gigaan, nggak nyampe gitu. Artinya sekarang saya bisa itu, padahal udah kadang sudah memotret pakai RAW juga gitu. Kadang ada yang kira-kira buat cover itu kan, biasanya kan saya juga memotret dengan RAW, itu kan memakan banyak memori. Itu aja udah kadang udah dengan itu. Tapi karena saya memotretnya dengan memilih, artinya dengan efektif, jadi tidak banyak menghabiskan. Itu bahwa saya membawa memory card banyak, ya, tapi pada kenyataannya yang saya gunakan atau yang saya habiskan itu tidak sampai 8 giga. Ya 8 giga lah kira-kira, misalnya untuk perjalanan kira-kira 3-4 hari gitu yang motret banyak gitu kan. Itu udah banyak banget yang dipotret, itu aja udah bingung nyimpennya gitu kan. Artinya tapi karena saya mungkin ya, saya bersyukur bahwa saya sebagai fotografer atau sebagai wartawan foto terlahir dari era analog atau era film. Di era film itu orang memotret dengan film itu kita bisa memotret secara efektif, atau kita memilih, karena dalam film itu kan paling banyak kan satu roll 36 frame gitu kan. Pada waktu itu motret
kalau kita pergi nggak kayak sekarang motret bawa puluhan giga gitu kan, mau motret macem-macem aja dipotret sesuka hati. Kalau dulu kan motret kalau nggak bener-bener milih kita nggak jekrek nih gitu, nggak akan kita jepret nih gitu kan, karena kita akan memotret yang menurut kita penting, karena kan terkait dengan efektivitas penggunaan film pada waktu itu. Nah makanya saya bersyukur memang hadir, saya lahir sebagai fotografer di era film, jadi membuat style saya atau gaya saya memotret itu sangat efektif memang. Nah saya tidak bukan menyalahkan, saya tidak bahwa teman-teman yang fotografer yang hadir atau belajar fotografi di era digital sebenarnya sangat dimudahkan. Tapi memang kadang terjadi pemborosan ya, dalam tanda petik pemborosan dalam jumlah dalam memotret atau jumlah mengeksekusi gambar gitu kan. Jadi saya tidak menyalahkan itu, cuma artinya apa? Itu kan menjadi beban sendiri buat kita. Tadi yang saya ceritakan bahwa beban itu apa? Beban itu adalah beban penyimpanan kita sendiri untuk mendokumentasikan karya kita gitu kan. Itu PR sendiri buat kita. Kita harus menyediakan memori atau hard disk yang lebih besar memorinya gitu kan. Nah itu kan PR buat kita gitu di era digital ini kalau kita tidak memotret dengan efektif. Seperti itu kira-kira Mas Billy. Baik Mas, terima kasih jelasan Mas. Ada lagi yang mau diskusikan? Mungkin itu dulu ya Mas. Oke, terima kasih Mas Philip. Tadi kalau menyambung lagi soal yang tadi Mas Philip itu bilang bahwa saya tidak hanya soal fotografi travel ya yang saya aplikasikan untuk memotret dengan hemat, bahkan yang lain saat memotret untuk penugasan harian gitu, saya juga memotret efektif kok. Misalnya satu peristiwa tuh saya memotret dengan DSLR ya misalnya, dengan DSLR itu saya memotret misalnya sebuah peristiwa apa, misalnya demo mahasiswa gitu kan, potret gitu kan. Memotret apa lagi, memotret profil tokoh tertentu gitu kan. Nah, ketika sampai di kantor atau di rumah saya store ke laptop gitu kan, tanpa sengaja, tanpa saya buat-buat, itu sama seperti yang ternyata jumlahnya itu hampir sama seperti jumlah roll film. Jadi karena saya terbiasa memotret pada era itu gitu ya, pada era itu ketika digital saya nggak pernah ngitung kok saya motret berapa frame, tapi ketika di store gitu kan, oh ternyata berapa, oh 40 frame gitu kan motret profil gitu kan, motret tokoh gitu kan cuma 40 frame. Motret apa demo ternyata cuma berapa, 32 frame. Itu kan kira-kira kan cuma ya satu roll kurang lebih gitu kan. Artinya kan seputar itu gitu. Jadi artinya sesaat itu keuntungannya dari itu adalah apa? Kamera kita bisa panjang umur. Percaya nggak? Kamera kita panjang umur karena kamera digital itu kita nggak akan tahu pada frame kesekian puluh ribu atau kesekian ribu adalah spare part yang jebol gitu dan harus diganti. Nah, dengan kita memotret secara efektif itu bisa membuat kamera kita lebih panjang umur gitu. Itu kamera saya di rumah, saya punya kamera pribadi gitu, bukan kamera kantor ya, kamera pribadi itu saya motret gitu kan. Kalau saya pergi keluar kota di luar kerjaan kantor, saya tidak membawa kamera kantor, saya taruh di kantor, saya membawa kamera pribadi kemana-mana. Itu kamera saya dari tahun 2007 sampai sekarang masih hidup. 2007 sampai sekarang udah berapa tahun itu? 2007 13-14 tahun ya, hampir 14 tahun masih sehat, buger. Paling yang ganti cuma baterainya doang yang sudah ngedrop kan, itu udah pernah saya ganti, udah ganti baterai doang, udah yang lainnya masih sehat gitu. Artinya apa? Dengan kita memotret dengan hemat itu membuat kamera kita panjang umur. Serius, itu saya sering membuktikan. Saya bicara begini karena saya sudah mengaplikasikannya sendiri ke diri saya, kepada pola kerja saya gitu kan. Begitu kira-kira kalau menyambung tadi seperti yang saya ceritakan ke Mas Philip gitu. Begitu mungkin Mas Eko. Kalau misalnya ada lagi tanggapan dari teman-teman. Ya, ini ada satu pertanyaan Mas. Ini boleh. Pertanyaannya begini.
dalam menarasikan gambar atau foto, apakah sudah harus dimulai sejak kita memotret atau sudah jadi baru kita narasikan, kira-kira gitu? Oh gitu. Begini, kita coba balik ke definisi awal dari fotografi itu ya. Fotografi itu kan definisi awalnya adalah menggambar dengan bantuan cahaya gitu kan, fotografi yang nantinya akan membentuk imaji. Nah, ketika kita membentuk, imaji yang terbentuk dari hasil pemotretan kita dengan kamera kita yang sudah terekam di memori kamera kita, itu adalah bentuk dari buah dari pemikiran kita sebenarnya. Buah dari pemikiran kita itu maksudnya apa? Bahwa kita ketika kita memotret itu tidak mungkin tanpa alasan, gitu kan? Percaya nggak sama saya bahwa ketika kita memotret itu nggak mungkin tanpa alasan. Jadi yang saya maksud gini, kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita motret ketemu orang gitu kan, nggak ada. Prat kan nggak mungkin. Main asal-asalan jepret itu nggak mungkin. Pasti misalnya macam-macam. Bisa misalnya seorang laki-laki gitu kan memotret seorang perempuan gitu kan, pasti kan ada maksudnya. Ya maksudnya itu macam-macam. Bisa karena tertarik dengan kecantikannya gitu kan, tertarik dengan keindahan busananya, tertarik dengan ekspresinya gitu yang keren gitu, atau secara ekspresinya itu dramatis banget gitu. Itu pasti ada alasannya, pasti, nggak mungkin enggak. Jadi, nah, yang disebut narasi itu kan adalah sebenarnya maksud awal dari si seorang fotografer ini ingin bertutur apa dengan gambarnya itu, dengan visualnya itu, gitu kan. Nah, pasti ketika kita memotret itu sudah ada narasi itu sebenarnya sudah ada, tapi masih dalam konsep pikirannya, masih ada di pikiran kita. Belum, kita kan nggak mungkin motret sambil ngetik, itu nggak mungkin. itu nggak mungkin. Tapi semua konsep yang akan kita tuliskan itu sudah ada di sini sebelumnya, bahwa terekam dulu dalam visual, iya, baru ketika kita sudah terekam di memori kamera, kita masukkan ke laptop, masukkan ke PC kita, baru kita angkat ke Photoshop, kita isi file info segala macam. Nah, itu disitulah apa yang sudah kita pikirkan, segala macam data atau informasi, bahkan bisa juga kita catat tentang peristiwa itu atau tentang tokoh tertentu gitu kan. Itu macam-macam yang sudah tadinya ada di sini, kita catat di catatan atau di note di handphone segala macam, atau berupa rekaman segala macam. Itu kan data-data yang nantinya akan kita narasikan dalam sebuah file info atau dalam sebuah keterangan foto. Nah, itulah bahwa sebenarnya narasi itu sudah ada, walaupun awal belum berbentuk atau belum tertulis, tapi nantinya ketika di foto itu akan dipublish untuk kepentingan tertentu, itu akan disertakan dalam sebuah file info atau narasi yang dalam bentuk yang saya ceritakan dalam bentuk caption seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa tidak mungkin seorang fotografer memotret tanpa alasan gitu kan. Itu pasti ada maksud tertentu atau ketertarikan tertentu tentang sebuah subjek foto. Nah, itulah yang akan pastinya yang nanti akan dicurahkan dalam sebuah narasi. Begitu kira-kira, Mas Eko. Ada lagi? Iya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan loh. Bisa menuliskannya di kolom chat. Dan baru saja juga saya tadi sudah sampaikan link ininya, link daftar hadirnya gitu ya. Bagi teman-teman monggo silahkan yang ingin mengisi juga. Ya, masih belum ada pertanyaan ya, Mas Gunawan. Iya, nggak apa-apa, kita tunggu. Mungkin coba kita kembali lagi di tadi yang sebelum forum diskusi tadi, saya coba
menampilkan beberapa soal fotografi seremonial. Bisa kita kembali lagi di tadi mungkin ya, yang tadi ya, hal-hal yang nantinya menunjang kreativitas kita dalam foto seremonial tadi. Salah yang pertama tadi adalah memahami dasar fotografi dengan baik, terus kemudian ada memahami anatomi kamera gitu kan. Terus kemudian setelah untuk memahami fotografi dengan baik, setelah kita memahami anatomi kamera, kita juga harus paham segitiga exposure. Nah, itu yang pernah saya sampaikan juga di pertemuan kedua kalau nggak salah. Segitiga exposure itu nanti akan membuat yang perbandingan secara teknis antara shutter speed, aperture atau diafragma atau lens opening atau light sensitivity atau ISO. Itu nantinya perbandingan yang nanti bisa kita mix and match untuk menghasilkan gambar dengan efek-efek tertentu. Itulah yang disinilah nanti yang akan teman-teman bisa praktekkan itu di dalam segitiga exposure. Terus kemudian mengancik lagi, teknik dasar itu adalah next halaman berikutnya, soal mengetahui pilihan angle. Kan udah pernah saya ceritakan juga tuh, ada high angle, ada neutral angle, ada low angle, ada yang bilang high angle tuh bird eye view, ada eye level angle, yang netral itu kan, ada yang frog eye angle yang disebut juga dengan low angle. Nah, itu macam-macam. Nanti kita harus mengenal itu karena nantinya di situ pilihan angle itulah juga nanti akan menghasilkan efek-efek yang rasanya menghadirkan rasa yang berbeda secara teknis begitu. Setelah angle kita melompat lagi mengetahui juga jenis format frame dalam membuat foto. Apakah kita nanti si subjek foto akan kita eksekusi dengan landscape kah atau portrait kah gitu kan. Tapi saran saya sebaiknya memang dibuat dua-duanya, karena ketika kita membuat pemotretan gitu kan, semakin kita mempunyai pilihan stok, kita bisa membuat pilihan, karena kita bekerja mungkin tidak sendiri. Artinya apa yang kita bilang baik belum tentu dipilih, kan kita juga bekerja kadang suka dengan ada editornya di atas kita. Nah, dari situ kita bisa melihat belum tentu apa yang menurut kita baik menurut editor kita baik. Jadi tapi kalau kita mempunyai pilihan atau stok-stok foto yang lebih banyak pilihan, itu akan memudahkan dalam nanti pemilihan dalam proses editing seperti itu. Nah, makanya untuk membuat foto yang baik, cobalah stok dengan beberapa pilihan, bisa landscape, bisa portrait seperti itu. Nah, itu seperti itu kira-kira. Kemudian berikutnya ambil pilihan, misalnya paham juga kita harus memahami jenis komposisi dalam fotografi. Seperti beberapa waktu lalu ya, saya sudah terangkan dengan jenis-jenis komposisi macam-macam ya, ada 5 atau 6 waktu itu saya jelaskan di sini. Cuma saya ambil 2 aja contohnya di sini. Apakah si subjek foto akan kita letakkan dalam centering gitu kan, atau kita akan letakkan di rule of third, itu kan sesuai selera dari kita sebenarnya. Cuma kalau bisa kita eksekusi dengan berbagai macam jenis komposisi, itu akan lebih bagus lagi, karena kita sama seperti yang tadi, kita akan mempunyai banyak pilihan untuk kita tawarkan dalam nantinya dalam proses editing atau pada saat pemuatan di berbagai platform foto kita akan tampil itu nantinya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kreativitas dalam memotret seremonial itu. Yang kedua adalah memahami aturan-aturan yang berlaku di tempat berlangsungnya acara. Nah, ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena dengan kita paham aturan yang berlaku di tempat berlangsungnya acara gitu, kita akan memudahkan, atau bukan memudahkan ya, akan menjadikan kita juga bisa mengoptimalkan di mana posisi kita pada saat memotret. Karena apa? Karena ada beberapa momen acara-acara yang terkait dengan seremonial itu yang protokolnya sangat ketat, terutama misalnya saya cerita di sini adalah terutama misalnya terkait dengan hadirnya pejabat-pejabat negara seperti presiden. Itu
banyak aturan yang harus kita protokol-protokol yang harus kita ikuti di sana karena terkait dengan keamanan orang-orang penting, dalam hal ini presiden misalnya. Nah, kalau misalnya terkait dengan presiden pasti juga terkait dengan Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden. Protokol tersebut biasanya untuk pewarta visual, dalam hal ini fotografer atau videografer, biasanya di momen-momen ini sudah diberikan spot atau tempat yang memang sudah posisinya sudah harus di situ. Nah, itu adalah momen-momen kalau sudah kita sudah ditentukan memotret atau lokasi pemotret, itu kita tidak bisa memilih lagi, tidak bisa memilih spot beda untuk memotret karena itu terkait karena sudah dilokalisir. Untuk pewarta visual lokasinya sudah ditentukan. Kalau kita melanggar tentu saja konsekuensinya ya macam-macam, bisa kita diamankan oleh Pas Pampres, bisa kita ditangkap oleh polisi, macam-macam karena dianggap berbahaya secara posisi memotret. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kayak misalnya saya dulu tanpa sengaja pernah tanpa sengaja ya, masih zaman Presiden SBY dulu, presidennya masih SBY. Ketika SBY bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono gitu kan, ada pertemuan gitu kan, posisi saya motret sebenarnya sudah paling depan, sudah paling dekat dengan presiden pada waktu itu yang bertemu dengan Sultan. Ketika mereka mau salaman, fotografer kan dan videografer kan banyak gitu kan, banyak, dan tempat juga waktu itu tidak terlalu luas, jadi karena berdesak-desakan fotografer, posisi saya malah terpepet, malah terdorong kan oleh orang-orang itu karena badannya gede-gede semua. Saya yang tinggi 170-an aja sebagai pewarta foto kehajar juga secara body chart kan, tergusur atau terpepet hingga ke mepet tembok gitu kan, dimana posisinya sudah dekat sekali dengan presiden pada waktu itu. Nah, pas di tembok itu sudah ada Pas Pampres, benar Pas Pampres itu kan sudah artinya dianggap mungkin membahayakan ya, walaupun dia juga tahu saya pewarta, tapi kan mungkin posisi yang saya terdesak hingga posisinya mendekati presiden mungkin dianggap sebagai sesuatu yang bahaya. Itu dengan mudahnya Pas Pampres melumpuhkan saya loh gitu, dengan cara saya dipegang ketek situ, dipegang keteknya, saya lagi pegang kamera gitu, dan itu lemes sama sekali dia. Itu kayak diamankan tapi dengan cara baik. Ayo masnya mau kemana? Gitu, pegang sini udah lemes saya. Oh aduh, Pak ini saya terdesak karena didorong dari sana gitu loh. Jadi ya kayak gitulah. Ketika memotret seremonial yang kira-kira terkait sama protokol-protokol kenegara dalam hal ini presiden, itu harus kita pahami di sana. Karena kalau kita keluar dari batas itu, walaupun tidak sengaja seperti yang tadi yang terjadi pada saya itu, ya saya beruntung tidak diamankan, cuma ditotok aja gitu kan. Wah, makanya dia pinter banget tuh. Orang-orang pengamanan presiden itu udah pinter melumpuhkan orang, itu nggak perlu dihajar gitu kan. Ditotoknya udah lemas gitu. Untung kamera saya nggak jatuh. Waduh, kayak kena totok yang membuat kita lemas gitu. Saat itu sampai ngangkat kamera aja berat gitu kan. Nah itulah, jadi itu adalah tips tips kedua yang saya bilang itu kita harus paham. Dengan kita paham posisi dan kita paham di mana kita akan memotret, misalnya posisinya sudah pasti itu dan tidak bisa kemana-mana. Nah, dari situlah kita cuma bisa mengoptimalkan posisi di mana kita diberi atau kita mendapat area seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Jadi kita mesti benar-benar tuh sungguh-sungguh memperhatikan momen atau gesture menarik untuk mengcandidnya, untuk merekamnya, karena momen-momen itu sering banget datang tuh cuma sepersekian detik lah. Jadi momen itu nggak akan keulang. Makanya sebagai seorang fotografer itu fokus ya, kita harus fokus, kita harus benar-benar mengawasi momen-momen depan kita, dan kita harus benar-benar sigap gitu kan, sigap mengcapture sebuah peristiwa yang tidak akan terulang kedua kali bahkan gitu kan. Momen menarik itu nggak akan keulang kedua kali, seperti itu. Itu Mas, itu tadi yang Mas Gunawan cerita itu. Kalau misalnya itu kan tadi kan kalau misalnya posisinya kurang mungkin dalam tanda petik kurang menguntungkan gitu dalam mengambil gambar ya. Kalau misalkan yang tidak menguntungkannya itu dalam sisi pencahayaan, itu bagaimana siasatnya Mas?
Tidak menguntungkan secara, Misalnya kalau misalnya itu dari tempatnya di sini, tetapi pas kita udah mau ambil gambar, kayaknya cahayanya under atau apa ada sebagainya, itu gimana itu? Oh iya, begini. Jadi, nah itulah gini. Fotografer itu adalah orang yang harus mempunyai solusi dalam setiap fotografer yang baik ya, aku bilang. Fotografer yang baik itu adalah orang yang harus mempunyai solusi dari sekian banyak situasi. Nah, karena apa? Begini, standarnya memotret itu kan harus ada cahaya. Namanya juga memotret. Modal utama adalah cahaya. Tiba-tiba cahaya kurang gitu kan. Tiba-tiba cahaya kurang, bagaimana menyiasatinya gitu. Sedangkan kita misalnya kalau misalnya masih bisa pakai flash sih pakai flash. Misalnya kayak acara begini nih, acara yang Pak Jokowi ikut Imlek itu kan, itu kita bisa tambahkan additional light, artinya available light kan yang cahaya lampu nih, cahaya ruangan gini kan. Ini available light yang sudah tersedia. Atau kalau di luar available light-nya adalah sinar matahari. Tapi kan kalau misalnya pakai cahaya ruangan aja ternyata masih under kita memotret gitu dengan ISO sekian yang bisa dijangkau dengan kamera kita, ISO tertentu yang bisa dijangkau kamera kita, tapi masih under. Kita kan kalau misalnya momen di sini masih bisa pakai additional light, kita bisa tambahkan flash, itu nggak masalah seperti ini. Ini masih bisa dengan tambahan additional light, dengan flash, lampu flash atau lampu blitz kalau zaman dulu bilangnya gitu kan. Tapi ada momen-momen yang misalnya cahayanya udah minim gitu kan, kejadiannya minim, di peristiwa itu minim, terus kemudian kita tidak boleh menjepretkan lampu flash misalnya di acara pentas seni gitu kan, di acara teater atau apa yang terkait dengan panggung, itu biasanya diharamkan juga tuh lampu flash karena akan mengganggu kenikmatan penonton gitu kan, bahwa penonton punya hak untuk menikmati pertunjukan dengan baik, tidak terganggu lampu flash. Nah, makanya lampu flash itu diharamkan dalam pentas-pentas seperti itu, atau di momen-momen olahraga, di momen pertandingan olahraga itu sangat diharamkan penggunaan lampu flash. Nah, makanya saya bilang bahwa fotografer yang baik itu dia harus punya solusi di setiap kondisi. Nah, saya pernah kejadian, Mas Eko, ceritanya waktu itu tahun berapa ya, saya lupa ya. Itu babak final, salah satu babak 8 besar final Liga Indonesia pada waktu itu. Pada pertandingannya malam. Saya lupa tuh klubnya siapa aja, saya lupa waktu itu. Kalau nggak salah Persik Kediri pada waktu itu. Tapi kejadiannya di Solo, di stadion Gelora Manahan Solo pada waktu itu. Nah, itu pertandingannya malam. Malam kan udah gelap. Terus sumber cahaya untuk memotret apa? Lampu stadion dong. Iya, lampu stadion. Itu nggak masalah dengan pertandingan malam dan lampu stadion untuk kita pemotretan masih cukup lah dengan ISO 800 sampai ISO 1600 itu masih oke lah dan cukup lah, tidak pecah lah dengan misalnya kecepatan 250 second gitu kan. Itu masih dapat gitu kan untuk merekam pertandingan olahraga untuk momen-momen freeze itu masih oke lah gitu kan. Tapi tiba-tiba siapa yang menduga bahwa di tengah pertandingan lampu stadion mati gitu kan. Lampu stadion mati, tapi matinya tidak total mati gitu kan. Jadi separuh stadion itu mati lampunya. Waduh. Tapi the show must go on gitu kan. Panitia nggak mau mengundur acara, tidak memundurkan jadwal acara, dan karena itu udah pertandingannya udah setengah babak lebih gitu kan, ya udah di babak kedua, tapi di awal babak kedua kejadiannya tiba-tiba lampu stadion mati. Oke, pertandingan dihentikan 5 menit karena untuk dicoba menyalakan lampu. Ternyata lampu nggak bisa nyala juga gitu kan, lampu nggak bisa nyala, cuma separuh nih, jadi sisi gawang yang kanan dari titik di mana fotografer memotret sebelah kanan doang yang nyala gitu kan. Tapi kan momen-momen yang di gawang sana kan gelap kan, nggak dapat. Wah, tapi padahal momen yang sana nih lagi diserbu semua nih, kemungkinan gol ada di sisi sana yang gelap itu gitu kan. Wah, akhirnya kan pas kita ingin motret di sana nggak bisa karena lampunya gelap gitu kan. Sedangkan kita nggak bisa pakai flash dong gitu kan, dan juga jauh gitu kan, flash juga nggak bakalan nyampe gitu sinar. Bagaimana ngakalinnya? Ya udah, akhirnya sebagai fotografer yang mau nggak mau kita harus tetap memotret karena pertandingan
tetap dijalankan oleh panitia. Akhirnya saya mikir, akhirnya saya dari itu saya menurunkan speed kamera saya supaya apa? Supaya intensitas cahaya terang. Tapi konsekuensinya ketika saya menurunkan speed lebih di bawah dari 250, misalnya pada waktu itu saya memakai akhirnya saya ketemu di speednya 1/60 pada waktu itu, kan riskan untuk memotret momen-momen bergerak seperti sepak bola dengan speed 1/60 itu kan riskan sekali dengan goyang, 100/125 aja udah goyang gitu kan, untuk momen itu udah banyak blurnya. Tapi saya menggunakannya pada waktu itu karena pada waktu itu saya memakai kamera, saya nggak mau sebut merek, kamera saya itu kalau ditarik ke ISO lebih dari 1600 itu akan pecah lah, akan noise lah gitu kan. Saya udah tahu karakter kamera saya, makanya saya bilang kenali dulu kamera. Saya udah tahu kalau kamera saya lebih dari 1600, ISO 1600 ini akan noise, akan pecah gitu kan. Akhirnya saya nggak mau, saya paksa ke 3200, tapi saya turunkan speednya. Tapi konsekuensinya dengan turunnya speed itu kan sangat potensial sekali shaking kan. Nggak bakal deh dapat gerakan pemain bola yang cepat gitu kan. Untuk merekamnya itu akhirnya saya menggunakan teknik apa? Teknik panning yang beberapa pekan lalu saya ceritakan. Panning itu mengikuti arah alur gerakan si pemain bola. Misalnya dia lari bergerak dari kanan ke kiri, ya kita pergerakan kita sambil memotret sambil menjepretkan shutter kamera itu sambil menjepret sambil mengikuti pergerakannya gitu. Jadi efek gambarnya yang kejadian adalah dia misalnya lari dan menendang, tapi gerakannya kayak ada blurnya begitu kan, bat gitu. Tapi ya itulah, mau nggak mau saya harus menggunakan teknik itu. Karena apa? Karena sudah gelap stadion gitu kan. Saya harus merendahkan ISO dan saya harus berpikir solutif gitu kan. Saya harus mencari solusi dari kejadian matinya atau padamnya lampu stadion gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya harus menggunakan, cuma ya momen-momen di yang pergerakan di kanan ke kiri dan atau kiri ke kanan saja. Kalau pergerakannya dia ke sana ya nggak akan bisa saya ambil dengan teknik itu, karena kan mazhabnya untuk memotret panning itu kan syaratnya harus pergerakan subjek dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, makanya kita harus mengikuti gitu kan. Cepret itu jadi, dan itu dipakai oleh majalah Tempo pada waktu itu. Yang gambar panningan itu malah yang dipakai, yang seru, yang tidak standar sebenarnya secara pemotretan sepak bola. Tapi itu saya lakukan karena mau nggak mau saya harus berpikir kreatif seperti itu. Atau misalnya motret bukan mati lampu misalnya. Yang jadi masalah adalah memotret yang sebenarnya bukan di porsi angle-nya gitu kan. Misalnya memotret yang terbaik, memotret sepak bola itu misalnya ada di sudut-sudut, di corner-corner itu. Makanya seringan lihat teman-teman kalau ada pertandingan sepak bola baik di Indonesia maupun di luar tuh, fotografer tuh ada di dekat bendera corner seperti itu. Karena itu memang momen-momen terbaik itu biasanya ada di situ, karena kan biasanya gol itu tercipta kan nggak jauh-jauh dari situlah gitu kan. Jadi bisa masih dapat momen-momen itu. Nah itu posisi paling terbaik untuk memotret sepak bola itu adalah di corner. Tapi ketika hujan gitu kan, tidak semua fotografer siap. Kayak saya juga pada waktu itu memotret SEA Games di Singapura gitu kan. Tim nasional main, lawannya siapa ya waktu itu ya? Saya lupa, Vietnam atau Myanmar, lawannya Myanmar. Tiba-tiba hujan deras, gitu kan. Walaupun itu si fotografer membawa mantol atau membawa raincoat atau membawa bracket untuk penutup kamera, yang namanya hujan dadakan itu pasti kaget. Dan itu kita harus menyelamatkan alat dulu kan pertama. Sebelum kita memotret, kita harus juga memikirkan keselamatan alat kita. Kan nggak lucu misalnya kita motret kehujanan, kamera atau alat-alat kita ikut kehujanan juga dan nanti rusak, nggak bisa dipakai untuk liputan. Nah, kita harus mengamankan dulu, safety dulu gitu. Memotret kita harus tarik dulu, angkat. Akhirnya saya harus memotret dari tribun penonton yang di atas supaya tidak mengganggu juga hak penonton untuk menikmati pertandingan itu. Kalau wartawan motretnya di tribun penonton di bagian depan kan mengganggu mereka untuk menonton gitu kan. Akhirnya kita kebagian untuk motret di atas. Nah itu kan motret setengah mati juga di atas, karena satu lebih jauh. Kedua cuma momen-momen di tengah yang bisa kita cover gitu kan.
Tapi ya mau nggak mau gitu kan, kita harus berpikir, mengoptimalkan yang ada gitu kan, bahwa memang lampu pada waktu itu tidak masalah, tapi kan bahwa sudut-sudut atau momen-momen yang sebenarnya optimal yang diambil itu adalah momen-momen dekat gawang seperti itu. Tapi kita tetap bisa mengambil kejadian-kejadian seru, misal benturan di tengah gitu kan, atau adu sundul tiba-tiba kepalanya berbenturan gitu. Itu bisa kita masih bisa menciptakan atau merekam kejadian-kejadian unik yang ada di situ, tapi seoptimal mungkin yang bisa kita hasilkan di posisi kita maksimal pada saat itu gitu. Tetap dasarnya adalah kita harus berpikir kreatif seperti itu. Kira-kira begitu, Mas Eko. Teman-teman kalau ada pertanyaan monggo silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, ya ini coba ini kalau ini soalnya masih tadi momen seremonial. Berikutnya coba, saya lanjut lagi ya untuk mengisi waktu sambil misalnya menunggu ada yang bertanya atau nanti presentasikan karya misalnya. Berikutnya hal yang buat hal-hal yang bisa memancing atau membuat nilai lebih dari kreativitas kita itu, yang ketiga adalah memotretlah dengan efektif dan efisien. Ini sudah saya ceritakan tadi ya. Artinya dengan memotret dengan efektif dan efisien itu membuat kamera kita lebih panjang umur gitu kan. Nah itu, dan kita tidak juga terbebani dengan banyak frame yang sebenarnya tidak perlu untuk kita simpan di memori kita, kan akan menghabiskan memori di hard disk kita mungkin kan nanti seperti itu. Jadi itulah memotretlah dengan efektif dan efisien. Dari situ kan kita bisa memotret yang penting-pentingnya aja gitu kan, yang kira-kira ini nggak perlu lah kita jepretkan kamera kita gitu. Next. Nah, tapi memotret efektif dan efisien bukan berarti pelit gitu kan, bukan berarti kita memotret pelit. Jika ada momen-momen cepat seperti ini, misalnya ini kan sama-sama nih momen seremonial nih. Momen seremonial itu adalah momen-momen yang terkait sama peresmian atau pelepasan atau deklarasi tertentu seperti ini. Ini kan momen-momen cepat, karena apa? Kita harus juga menangkap simbol di acara tersebut. Misalnya simbol di acara tersebut adalah pelepasan burung merpati sebagai simbol perdamaian atau pemilu damai. Ini pada tahun 2019 lalu gitu kan. Dari sini kita juga memotret efektif dan efisien, tidak harus pelit dengan memotret. Jikalau kita perlu memberondong karena atau membuat continuous gambar, menjepretkan dengan mode continuous kamera kita, ya harus kita lakukan, karena kan momen-momen ini adalah momen burung terbang, ini adalah momen cepat gitu, cuma bisa diambil dengan speed tinggi dan harus kita rekam sebanyak mungkin, karena momen ini belum tentu satu frame langsung dapat gitu kan, bisa 5 frame baru kerekam yang baik gitu kan, bisa 6 frame, bisa 10 frame. Jadi yang saya maksud memotret dengan efektif dan efisien tidak harus pelit, tapi kita juga bisa merekam dengan momen-momen cepat ini dengan banyak frame untuk nanti kita pilih gambar yang terbaik seperti itu gitu. Seperti ini gambarnya misalnya. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah memotretlah dengan tenang, begitu kan. Nah, optimalkan segala teknik dan elemen untuk memperkuat hasil foto. Jadi segala teknik yang tadi kita sampaikan di depan, dari mulai komposisi dengan teknik framing, dengan macam-macam, harus ada teknik panning, ada zooming, ada freezing, segala macam itu kan yang sudah kita kuasai tuh misalnya gitu, kita udah kuasain. Nah, dari situ kita harus memotret dengan tenang, karena kalau kita memotret dengan tenang, tidak panik, itu kita akan bisa mengeluarkan
kreativitas kita gitu. Oh ini mau gue bikin apa nih gitu. Apakah gue mau potret dengan panning kah, ekspresi ini gue rekam dengan freezing kah gitu kan, dengan segala macam gitu. Karena dengan kita memotret dengan tenang, kita bisa berpikir yang berpikir untuk mengkreasikan foto kita untuk dijadikan apa, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Next. Nah, masih lagi dengan kita berpikir tenang, kita bisa memanfaatkan elemen-elemen lain yang bisa memperkuat atau membuat variasi gambar dalam foto kita gitu kan. Misalnya seperti di gambar ini, momen seremonial itu kan biasanya ini yang dipotret adalah si orangnya, dalam hal ini misalnya presiden gitu kan sedang memberikan plakat tertentu terhadap ini, tapi kan momen yang dipotret di sini adalah peristiwa yang ada di big screen misalnya gitu. Nah ini dengan kita dengan berpikir tenang, kita bisa memilih elemen-elemen yang kuat atau menarik untuk ditampilkan dalam sebuah gambar kita gitu kan. Berikutnya next lagi. Nah, dengan kita berpikir tenang kita bisa. Nah, berikutnya adalah perhatikan ekspresi dan bahasa tubuh yang menarik dari subjek foto. Ini sudah saya paparkan juga di beberapa pertemuan lain bahwa unsur ekspresi ini juga bisa menjadikan unsur pembeda foto kita dengan fotografer-fotografer lain, karena yang namanya menangkap momen atau menangkap ekspresi atau menangkap gesture dari sebuah subjek foto itu nantinya akan membuat rasa atau menampilkan soul dalam foto yang kita ciptakan, seperti itu. Next, berikutnya. Nah ini contohnya gitu. Next lagi. Nah contohnya ini misalnya, bahwa gesture itu bisa menentukan, gesture atau ekspresi atau bahasa tubuh kita bisa menampilkan atau membuat hasil yang menarik dari segi visual. Misalnya seperti ini, contoh serah terima jabatan yang menarik ya. Di satu sisi dua pimpinan KPK gitu kan sedang serius ingin berjabat tangan pada saat acara serah terima jabatan, tapi di lain pihak di backgroundnya itu para penasihat-penasihat KPK malah sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu kan. Ini kan ada kontras atau bahasa tubuh yang menarik gitu kan. Di satu sisi dua orang itu sedang serius, sedang momen-momen ada bahasa tubuh itu, ada kontradiksi di sini. Itulah saya bilang bahwa kita harus jeli melihat gesture-gesture atau bahasa-bahasa tubuh yang menarik itu dalam foto-foto seremonial. Itulah kita bisa menyertakan bahwa foto seremonial itu seringnya membosankan ya, karena mukul gong, gunting pita, pecah kendi. Nah itu kan dalam momen-momen seremonial itu adalah hal-hal yang ya istilahnya normatif banget. Tapi kalau kita dengan berhasil merekam gambar-gambar atau bahasa-bahasa tubuh yang menarik, membuat foto kita lebih dramatis, seperti itu. Next berikutnya. Nah sama seperti ini, bahwa ekspresi itu juga akan membuat hasil foto kita menarik. Bagaimana semua tokoh-tokoh politik nih, tokoh-tokoh partai politik gitu kan, dia walaupun mereka bersaing secara politis dengan kendaraan partai politik mereka masing-masing, tapi ternyata sebagai human, sebagai manusia, mereka punya sisi manusia yang ternyata sama-sama manusia, sama-sama sama-sama punya sense of humor dalam diri mereka masing-masing yang lintas, tidak ada sekat dari partai politik mereka masing-masing, seperti itu. Nah itulah dalam seremonial itu kita bisa menangkap momen-momen seperti itu. Oke, berikutnya next.
Nah seperti itu, ini momen-momen ekspresi walaupun ini seremonial tapi sangat menarik gitu kan, bahasa-bahasa tubuh ini. Next, nah fotografer sebagai sutradara berikutnya adalah mana tadi? Ya, fotografer sebagai sutradara. Nah, bahwa fotografer itu tidak hanya sebagai perekam atau perekam peristiwa, tidak. Dia juga sebagai sutradara itu yang saya bilang bahwa dia harus punya kemampuan personal approach. Dia harus bisa meyakinkan narasumber seperti ini. Saya mencoba meyakinkan 3 orang menteri untuk dipotret sebagai peracik kopi gitu kan. Nah, bagaimana saya ingin ingin menciptakan atau membuat rekaman visual terhadap mereka, kita harus berargumentasi, menawarkan konsep, pendekatan segala macam sampai akhirnya mereka mau dipotret seperti itu. Nah, itu kan peran yang lebih dari seorang fotografer. Dia melebihi kewajibannya sebagai seorang fotografer, tapi dia juga berlaku memposisikan dirinya sebagai sutradara gitu kan, seperti itu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan ya di sore ini. Kalau teman-teman atau adik-adik teman-teman mahasiswa ingin mencoba mendiskusikan hal lain seperti halnya tadi Mas Philip dari FEB berdiskusi dengan saya, monggo silahkan. Kalau tidak mungkin coba saya akan kembalikan ke Mas Eko dari Makara Art Center seperti itu. Iya, terima kasih Mas Gunawan. Tadi sudah kita dengarkan beberapa pemaparan dari Mas Gunawan tentang seremonial, bagaimana memoto momen-momen seremonial. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo silahkan. Kita masih ada beberapa menit lagi ini. Jika tidak, kita dah sampai di penghujung acara ya, penghujung kegiatan. Jadi buat teman-teman sekalian yang karyanya ingin diulas atau dibahas atau diberikan masukannya oleh Mas Gunawan, bisa dikirimkan ke Makara Art Center. Iya, boleh. Makara Art Center. Seperti itu Mas Eko, misalnya minggu depan kita masih ada berapa ya? 2 pertemuan ya? Ya, 7 ya. Besok pekan depan ke-7 ya? 7 dan masih ada ke-8. Silakan kayak teman-teman kalau ingin coba mempresentasikan karyanya seperti hari kalau ini. minggu lalu ada Mas Jason kan? Minggu lalu Jason. Sekarang ada Mas Philip. Iya, pekan ini Philip. Itu menarik karya-karya Mas Philip ya, artinya dia sudah mulai tahu passionnya dia di dunia fotografi itu di bidang apa. Ternyata kan traveling kan, di fotografi travel yang dia di dalam travel itu dia tertarik di foto-foto landscape, di foto-foto food fotografi. Ternyata cuma saya kan tadi hanya sedikit menambahkan membuka cakrawala berpikirnya Mas Mas Philip, menambahkan sedikit memberi masukan. Sebenarnya passionnya sih dia sudah oke gitu kan. Hanya saya bilang pokoknya memotret itu terus memotret karena dari situ nanti kita akan tahu itu loh sisi menarik dari sebuah subjek foto yang akan kita eksekusi itu seperti apa, nanti kita akan tahu. Kira-kira seperti itu. Ya. Atau buat teman-teman yang lain kalau memang belum memiliki karya, ya mulai dari sekarang mencoba untuk memotret gitu ya Mas Gunawan ya. Ya, jangan pernah malu lah memotret. Ya. Mau pakai DSLR silakan, mau pakai mau pakai mirrorless silakan, mau pakai pocket silakan, mau pakai handphone juga silakan. Betul. Saya tidak pernah membatasi kreativitas orang dengan alat apa yang dipakai, tapi saya selalu mengedepankan hasil akhir gitu kan, dengan proses-prosesnya tentu saja gitu kan. Hasil akhir tuh mereka pakai nggak jaminan kok orang memotret pakai kamera
harga 100 juta gitu kan, terus hasilnya juga sebanding dengan alat yang dia pakai, belum tentu. Bisa jadi dengan orang dengan memakai kamera handphone yang hanya harga 1 juta 2 juta itu udah menghasilkan karya yang hebat, karena makanya fotografi itu adalah yang lebih mengedepankan sisi dari si manusianya itu, artinya si pemotretnya itu, bahwa ide itu kadang lebih hebat atau lebih mengalahkan dari kamera yang dia pakai itu gitu loh, lebih besar dari alatnya gitu, seperti itu. Iya, seperti yang pernah disampaikan pada waktu itu juga kan, ya. Memulai dari lingkungan sendiri, Mas Gunawan. Ya, saya masih ingat yang Mas Gunawan memotret serangga itu ya, tawon. Iya, itu kan bisa jadi. Itu di rumah kan itu kan? Di rumah, nggak kemana-mana. Saya dari teras gitu kan, saya biasa ngopi tiap hari, lihat ada tawon mondar mandir. Ini kemana nih? Saya ikutin. Oh ternyata dia bersarang di sini. Saya ikutin selama beberapa bulan gitu kan, sampai dia jadi sarangnya besar gitu kan, sampai saya disengat beberapa kali gitu kan. Tapi itulah resiko dari dari ngikutin binatang-binatang itu seperti itu gitu. Oke, jadi ya buat teman-teman yang lain monggo silahkan memulai kalau misalnya memang belum memiliki karya foto, kita mulai deh hari ini. Jadi minggu depan bisa kita presentasikan. Mas, kemarin saya mencoba untuk memoto ini dengan ini dan sebagainya. Jadi nanti bisa kita sama-sama sharing. Justru dengan ini tadi kan juga Mas Philip juga menambah masukan ya Mas Philip ya kan, dari tentang tentang komposisi, bahwa di situ harus ada, kalau misalkan ada objek lainnya seperti manusia itu ya akhirnya memperkuat fotonya Mas Philip dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Buat teman-teman, waktu juga yang membuat kita harus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan Mas Gunawan ya. Oke. Dengan materi yang berikutnya. Terima kasih Mas Eko, terima kasih teman-teman. Ada teman-teman yang lainnya yang ingin share karya-karyanya. Iya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman mahasiswa. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.